Kesal lantaran sang anak meminta es krim saat ia sedang tak punya uang. Seorang pria tega menganiaya dua anak tirinya hingga tewas. Kasusnya terungkap usai pelaku mengabari istrinya yang merupakan ibu kandung korban akan keberadaan jasad kedua korban. Penemuan jasad dua bocah korban pembunuhan berusia 10 tahun dan 5 tahun menggegerkan warga Medan, Sumatera Utara. Keduanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tempat berbeda, yakni di antara dinding dan parit sebelah gedung sekolah Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Posisi tubuh terlentang di memar. Keberadaan jasad kakak beradik itu diketahui setelah sang ibu mendapatkan pesan singkat dari suaminya yang juga ayah tiri para korban. Dalam pesan tersebut, ia meminta agar istrinya mencari keberadaan kedua korban di sekitar lokasi kejadian. Temuan mayat langsung ditindaklanjuti polisi dengan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diautopsi. Kesel nih anak mungkin katanya kan gitu, tapi kan orang tuanya minta es krim katanya nggak dikasih gitu. Dalam waktu 7 jam, polisi menangkap Rahmat, ayah tiri para korban. Rahmat yang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan itu ditangkap dalam upaya pelariannya ke Tanjung Morawa, Deli Serdang. Sementara itu, usai diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, jasad para keluarga dan disemayamkan di rumah kakeknya, Jalan Brigjen Katamso, Medan. Tangis histeris sang bunda tak terbendung melihat dua buah hatinya terbujur kaku. Usai disalatkan, kakak beradik itu dikebumikan di pemakaman umum tak jauh dari rumah sang kakek. Guna mendalami penyelidikan, polisi pun menggelar pra-rekonstruksi. Tersangka yang merupakan kedua putra istrinya itu karena kesal. Salah satu korban mendesak dibelikan es krim, padahal tersangka tak punya uang untuk memenuhinya. Si anak ini minta ke bapaknya untuk dibelikan es. Kemudian tersangka menjawab bahwa tidak punya uang. Nah, kemudian anak-anak ini mengatakan bahwa bapaknya pelit dan dia akan meminta ibunya untuk keterangan awal dari tersangka. Di dalam rumah tangga, anak kerap jadi korban pelampiasan amarah orang tua yang sedang emosi. Salah satunya karena dalam tatanan keluarga dan budaya, anak adalah pihak terlemah, baik secara sosial dan fisik. Padahal emosi yang tidak terkendali bisa berujung pada tindak kriminal. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa menahan ego kita, mengatur emosi kita. Nah, itu memang terus harus dilatih gitu. Dan setelah itu juga mungkin bisa dipikirkan lagi cara-cara lain untuk menjadi outlet dari kekesalan, misalnya dengan berolahraga atau yang paling gampang sebenarnya ketika menghadapi masalah, diam dan menghindar dulu lebih baik. Oleh karena itu, pola hubungan dan kedekatan antara anggota keluarga dan anak bawaan dari pasangan. Kini polisi masih mendalami kasus pembunuhan ayah terhadap kedua anak tirinya tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya kasus kekerasan yang dilakukan tersangka sebelum pembunuhan kedua bocah malang itu. Tim Liputan melaporkan.